Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada hari ini kita akan membahas tentang rumus sampel penelitian, di mana nanti rumus sampel penelitian ini akan kita tulis pada bab 3 proposal penelitian kita. Ya, hal ini penting karena besok pada saat kita mau meneliti, kita tahu berapa sih besar sampel kita itu nanti berdasarkan penghitungan menggunakan rumus penelitian. Ya. Namun sebelum kita menentukan rumus, maka yang perlu kita pahami adalah tentang tingkat kemaknaan. Tingkat kemaknaan ini merupakan kesalahan tipe 1 atau yang sering kita sebut dengan alfa. Penentuan nilai alfa itu tergantung dari tujuan dan kondisi penelitian. Nilai alfa yang sering digunakan adalah 1%, 5%, dan 10%. Namun, untuk bidang kesehatan, yang biasa kita gunakan adalah alfa 5%. Sedangkan untuk pengujian obat-obatan, biasanya pada penelitian farmasi, digunakan batas toleransi kesalahan yang lebih kecil, yaitu 1%. Ya, kenapa 1%? Karena mengandung risiko yang sangat fatal. Ya. Nah, untuk tingkat kemaknaan di sini bisa dilihat di tabel. Apabila hipotesis penelitiannya satu arah, ya, satu arah ini misal judul penelitiannya adalah kita membandingkan, misal semakin tinggi pengetahuan seseorang, maka semakin baik perilakunya. Nah, kata semakin tinggi, semakin baik, nah itu adalah penelitian yang menggunakan hipotesis satu arah. Maka bisa digunakan Z1 min alfa 1%, 5%, 10%. Ya. Untuk Z1 min alfa 1% untuk hipotesis satu arah, Z value-nya adalah 2,33. 5% Z value-nya 1,64, 10% Z value-nya 1,28. Ya, ini untuk tingkat kemaknaan bila hipotesis dalam penelitian yang digunakan adalah satu arah. Bahasa lainnya nanti kalau baca di buku itu ada kata-kata wantil. Nah, selanjutnya adalah tingkat kemaknaan yang akan kita gunakan apabila hipotesis penelitiannya adalah hipotesis dua arah. Ya. Nah, contoh hipotesis dua arah itu penelitiannya hubungan merokok dengan kejadian hipertensi. Ya, kata-kata hubungan. Nah, itu menunjukkan hipotesis dua arah. Kemudian pengaruh senam aerobik terhadap penurunan kolesterol dalam darah. Itu pun menunjukkan kalau penelitian itu hipotesisnya dua arah. Ya, jadi ini berkaitan dengan signifikansi level atau Z1 min alfanya yang akan diambil. Nah, untuk penelitian yang menggunakan hipotesis dua arah, maka Z1 min alfanya dibagi 2. Ya. Nah, untuk 1% Z value-nya 2,58, untuk 5% Z value-nya 1,96, untuk 10% Z value-nya 1,64. Ya. Jadi untuk tingkat kemaknaan ini dari alfa ini yang akan nanti kita masukkan ke dalam rumus, dan ini adalah standarnya. Jadi nanti misal dalam sebuah penelitian diminta Z1 min alfanya 5%. Nah, nanti langsung saja ditulis bahwa Z1 min alfa 5% untuk hipotesis dua arah adalah 1,96. Ya. Kemudian selain kita bicara tentang alfa, maka selanjutnya di dalam rumus
sampel penelitian juga diperlukan yang namanya power, ya, atau kekuatan uji. Dengan kata lain, bila Anda baca buku statistik disebut dengan beta. Nah, kesalahan tipe 2 ini disebut dengan beta atau Z1 min beta. Ya. Nah, yang sering digunakan adalah 99%, Z value-nya 2,33, 95% Z value-nya 1,64, 90% 1,28, 80% 0,84, 70% 0,52. Ya, ini juga nanti pada saat kita masukkan ke dalam rumus sampel, standarnya sudah ada. Jadi untuk angka-angkanya nanti boleh silahkan langsung dimasukkan. Baik, kita lanjut. Untuk besar sampel yang pertama, ya, bila penelitiannya kategorik, ya, kategoriknya nanti ada kategorik, ada numerik, ya. Bila penelitiannya deskriptif kategorik, maka rumus sampel yang akan digunakan adalah rumus ini. Ya, ingat penelitiannya deskriptif kategorik. Ya, rumusnya N sama dengan Z alfa kuadrat dikali P dikali Q dibagi D kuadrat. N itu sama dengan besar sampel, kemudian Z1 alfa dibagi 2, ini menunjukkan tadi hipotesisnya dua arah. Kita ambil 0,05 alfanya, berarti Z value-nya adalah 1,96. P itu adalah proporsi prevalensi kejadian. Ini diambil dari kepustakaan atau dari jurnal. Kemudian Q itu 1 min P, diambil dari kepustakaan. D itu presisi atau ketepatan. Misalnya 10%. Itu ditetapkan boleh oleh peneliti, atau kita punya dasarnya juga adalah dari jurnal. Kemudian rumus sampel untuk penelitian yang deskriptif numerik. Nah, deskriptif numerik ini artinya skala data nanti yang akan digunakan adalah rasio ataupun interval. Ya. Nah, rumusnya adalah N sama dengan dalam kurung Z alfa dikali S dibagi D tutup kurung kuadrat, ya. N di sini sama dengan besar sampelnya. Kemudian Z alfa kita ambil 5%, satu arah itu 1,64. Kemudian S besarnya sebagai simpangan baku atau standar deviasi. Diambil dari mana? Dari kepustakaan juga, ya. Nah, kepustakaan di sini dalam arti jurnal penelitian, ya, atau artikel penelitian. Nah, kemudian D-nya adalah presisi. Nah, tadi sama, misalnya 10%. Nah, itu juga dari jurnal penelitian. Ya, selanjutnya adalah saya kasih contoh kasus untuk penelitian yang sifatnya deskriptif kategorik. Ya, suatu penelitian dilakukan di Kabupaten Pringsewu untuk mengetahui berapa banyak ibu yang menyusui eksklusif. Jika penelitian yang dilakukan menginginkan ketepatan 10%, artinya presisinya sudah diketahui, ya, 10%. Kemudian tingkat kemaknaan 95%, artinya alfa yang akan digunakan adalah 5%. Dan diperkirakan dari penelitian 5 tahun yang lalu, prevalensi ASI eksklusif 30%, itu berarti P. Nah, sekarang kita hitung berapa besar sampel minimal yang harus diambil. Bila data-datanya sudah ada ini, data dari mana? Ini dari penelitian sebelumnya. Ya, maka kita masukkan ke dalam rumus. Nah, setelah kita hitung, sampel yang kita butuhkan adalah 80,67. Ya, karena sampel kita adalah manusia, maka nggak mungkin manusianya koma, ya. Nah, boleh kita bulatkan. Mau dibulatkan menjadi 80 atau mau dibulatkan 81, ya. Jadi ini sampel minimal. Seandainya ada lebih dari 80, lebih dari 81, apakah boleh diambil? Boleh, karena ini sebagai sampel minimal, ya.
Nah, yang tidak diperkenankan adalah kurang dari 80. Ya, jadi itu. Nah, kemudian untuk besar sampel dalam penelitian korelasi. Ya, untuk pilihan korelasi. Nah, ini contoh penelitian korelasi, misalnya hubungan naik tangga dengan denyut jantung. Nah, itu semua datanya adalah rasio. Ya, naik tangganya berapa banyak tangga, kemudian denyut jantungnya juga berapa kali per menit. Semuanya data rasio. Rasio ketemu rasio ya. Jadi angka ketemu angka. Maka rumus yang digunakan adalah N sama dengan dalam kurung besar, dalam kurung kecil, Z alpha plus Z beta tutup kurung dibagi 0,5 ln atau ln. Ya, dikali dalam kurung 1 plus R dibagi 1 min R tutup kurung, kemudian tutup kurung besar kuadrat plus 3. Z alpha, nah, kita ambil dari standar di halaman pertama dan kedua tadi yang sudah saya sampaikan. Kemudian Z betanya pun begitu. Kemudian untuk ln ini eksponensial atau log dari bilangan natural sudah ditentukan. Kemudian untuk R ini adalah koefisien korelasi minimal yang dianggap bermakna. Nah, ini bisa diambil dari literatur atau dari keputusan peneliti. Ya. Contoh penelitiannya adalah kadar volume oksigen darah diperkirakan dari kadar volume oksigen paru. Karena pengukuran paru lebih mudah dari volume oksigen darah secara langsung. Nah, seorang peneliti ingin mengetahui korelasi antara kedua ukuran ini. Maka peneliti memperkirakan koefisien korelasinya 0,8. Nah, ini didapat dari literatur, dari jurnal sebelumnya. Kemudian bisa kita hitung berapa besar sampel yang diperlukan. Jika peneliti menginginkan tingkat kemaknaan 1%. Ya, tingkat kemaknaannya 1% dan kekuatan ujinya adalah 95%. Ya, jadi powernya 95%. Ya, maka kita hitung ke dalam rumus. Ya. Jadi dibutuhkan di sini adalah 16 orang sebagai sampel minimal dalam penelitian tersebut. Ya. Kemudian untuk rumus besar sampel dalam penelitian komparasi kategorik tidak berpasangan dengan hipotesis satu arah. Ya, rumusnya N sama dengan dalam kurung Z1 min alpha. Ya, ini satu arah Z1 min alpha. Kemudian akar 2P dikali 1 min P plus Z1 min beta dikali akar P1 dikali dalam kurung 1 min P1 plus P2 dikali 1 min P2 tutup kurung besar dikuadratkan kemudian dibagi dalam kurung P1 min P2 kuadrat. Nah, untuk keterangannya bisa dilihat bahwa Z1 min alpha itu adalah untuk hipotesis satu arah. Misal kita ambil 5%, nah ya, maka besarannya adalah 2,33. Kemudian Z1 min betanya itu kita ambil 80% adalah 0,84. P-nya nanti P1 plus P2 dibagi 2. P1 proporsi pajanan pada kelompok kasus dan P2 proporsi pajanan pada kelompok kontrol. Nah, ini contoh kasusnya. Ini juga didapat dari jurnal. Suatu obat A dikatakan dapat menghilangkan nyeri pada 80% pasien osteoartritis. Sedangkan parasetamol yang merupakan analgetik lama dapat menghilangkan nyeri pada 50% pasien osteoartritis. Di sini seorang peneliti ingin mengetahui apakah obat A itu memang lebih efektif dari parasetamol.
Nah, maka kita hitung besar sampelnya jika penelitinya ingin derajat kemaknaannya atau tingkat kemaknaannya adalah 1% dan kekuatan ujinya 80%. Ya, maka kita hitung. Ya, didapatkan sampel 49,45, kita bulatkan 50. Jadi masing-masing sampel adalah 50-50. Ya. Yang pertama adalah 50 itu untuk membuktikan bahwa obat A lebih efektif dari paracetamol. Ya, diperlukan 50 pasien osteoartritis. Yang kedua adalah menggunakan obat yang satunya lagi. Manakah yang lebih efektif? Nah, kemudian untuk rumus besar sampel penelitian komparasi kategorik berpasangan. Ini untuk yang hipotesis dua arah. Rumusnya sama dengan yang pertama tadi. Ya, dengan yang satu arah. Ya, rumusnya hampir mirip. Nah, sekarang kita lihat di manakah bedanya? Ya. Bedanya ada di Z1 min alfa dibagi 2, ya, karena tadi hipotesisnya dua arah. Ini yang paling sering digunakan oleh peneliti, ya. Dan saya rasa nanti teman-teman akan banyak menggunakan ini. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan uji statistik yang akan digunakan. Ya, hampir sebagian besar mahasiswa, kalau saya membaca proposal yang digunakan adalah uji chi-square. Nah, maka ini bisa digunakan, ya, rumus sampel ini bisa digunakan apabila kita sudah punya rencana bahwa besok kita akan menggunakan uji statistiknya adalah chi-square. Ya. Jadi rumusnya seperti ini. Yang membedakan dengan yang pertama tadi adalah Z1 min alfa dibagi 2, karena ini hipotesisnya dua arah. Ya. Ini contohnya, suatu penelitian pendahuluan memperlihatkan bahwa kadar glukosa darah mungkin merupakan faktor prognostik pada pasien dengan trauma kepala berat. Pada penelitian tersebut, dari 20 pasien trauma kepala berat dengan kadar glukosa darah tinggi, 12 orang meninggal dalam 7 hari perawatan. Sedangkan pada pasien trauma kepala berat dengan kadar glukosa darah rendah, 6 orang meninggal dalam 7 hari perawatan. Nah, di sini kita ingin meneliti, ya, peneliti ingin tahu nih, apakah ada perbedaan proporsi kematian, ya, antara pasien dengan kadar glukosa darah tinggi dan pasien dengan kadar glukosa darah rendah. Berapa sampel yang diperlukan jika derajat atau tingkat kemaknaan yang diminta adalah 5% dan kekuatan ujinya 80%. Nah, maka kita hitung sehingga didapat masing-masing kelompok itu perlu 42 pasien. Ya, sehingga dua kelompok kita membutuhkan 84 pasien. Ya, itu uji yang kemungkinan bila statistiknya nanti akan menggunakan uji chi-square. Jadi itu bisa digunakan sebagai rumus sampel. Nah, rumus yang berikutnya adalah rumus besar sampel untuk penelitian komparasi numerik independen, ya, yang sering kita dengar dengan uji T, ya, uji T tidak berpasangan. Ya, uji T tidak berpasangan. Nah, rumusnya bisa dilihat N sama dengan 2 tau kuadrat dalam kurung Z1 min alfa dibagi 2 plus Z1 min beta tutup kurung kuadrat dibagi mu1 dan mu2. Nah, ini data yang digunakan berskala, rasio, ataupun interval. Ya, maka bisa digunakan uji T tidak berpasangan. Ya, ini rumus sampelnya. Ya, jadi bisa dilihat di sini tadi Z1 min alfa dibagi 2 itu sudah kita gunakan standar, Z1 min beta pun sudah sesuai standar. Nah, sekarang mu1 dan mu2 itu didapat dari artikel penelitian sebelumnya. Ya, jadi jurnalnya yang nanti dicari ya harus terkait, harus mendekati sehingga kita bisa menghitung berapakah besar sampel yang kita perlukan untuk penelitian kita. Ya, ini contohnya. Ya, dari jurnal, seorang peneliti ingin mengetahui efek asupan natrium terhadap tekanan darah orang dewasa normal. Pada penelitian sebelumnya dengan jumlah sampel 20 orang untuk masing-masing kelompok,
diketahui bahwa pada kelompok masyarakat yang konsumsi natriumnya rendah, rata-rata tekanan darah diastoliknya adalah 72 mmHg dengan standar deviasi 10 mg. Sedangkan pada masyarakat yang konsumsi natriumnya tinggi, rata-rata tekanan darah diastolik adalah 85 mmHg dengan standar deviasi 12 mmHg. Nah, berapa sampel yang dibutuhkan jika peneliti ingin melakukan uji hipotesis adanya perbedaan tekanan darah diastolik pada kedua kelompok tersebut dengan derajat kemaknaan 5%, kekuatan uji 80%, dan dilakukan uji dua arah, artinya hipotesisnya dua arah, ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini judul penelitiannya adalah perbedaan tekanan darah diastolik pada orang yang mengkonsumsi natrium. Nah, ini juga didapat dari jurnal. Nah, maka kita hitung dengan menggunakan rumus. Hitung dulu variannya. Nah, kenapa hitung varian? Karena ada standar deviasi tadi menggunakan SP kuadrat, ya. Kemudian kita hitung dengan rumus. N1-nya berapa? N1-nya, N2-nya berapa? S1 dan S2, ya. N1 sampel 1, N2 sampel 2, S1 standar deviasi 1, S2 standar deviasi 2. Maka kita dapat 39,04. Nah, kalau dari sini berarti masing-masing kelompok ada 40 pasien. Ya, artinya kita butuh 80 responden. Ya. Kemudian rumus sampel selanjutnya adalah untuk penelitian komparasi numerik berpasangan, ya. Ini untuk uji T berpasangan, ya. Contoh penelitiannya tadi seperti pengaruh senam aerobik dengan penurunan kadar kolesterol, ya. Nah, bisa digunakan rumus ini. Jadi intinya nanti kalau teman-teman meneliti pengaruh apa, nah, maka rumus sampel yang digunakan bisa menggunakan rumus yang ini untuk yang komparasi numerik berpasangan. Tapi kalau mau meneliti perbedaan, maka yang akan digunakan adalah rumus yang pertama. Nah, ya, rumus yang ini untuk penelitian komparasi numerik, ya. Itu kalau mau meneliti. Ini kalau mau meneliti yang perbedaan. Sedangkan untuk meneliti yang pengaruh-pengaruh, maka digunakan rumus untuk uji T, ya. Rumus uji T untuk penelitian komparasi numerik yang berpasangan. Rumusnya juga hampir sama, ya. Nah, yang membedakan di sini adalah N sama dengan tau kuadrat, ya. Kalau yang komparasi numerik tidak berpasangan tadi ada 2 tau. Ya, 2 tau kuadrat. Nah, kalau ini adalah hanya tau kuadrat saja. Ya. Nah, ini judulnya di kasus, ya. Ini judul penelitiannya bisa kita lihat juga nih sama. Pengaruh senam aerobik terhadap penurunan kadar kolesterol LDL, ya. Nah, dari penelitian sebelumnya, ya, di jurnal itu ada 5 orang dewasa, diketahui rata-rata kolesterol sebelum latihan aerobik adalah 185 mg per dl. Dan setelah 4 minggu berlatih aerobik adalah 165 mg per dl. Nah, jadi ada penurunan kadar kolesterol LDL rata-rata 20 mg per dl dan standar deviasinya 15 mg per dl. Nah, di sini peneliti ingin menguji hipotesis dengan perbedaan rata-rata minimum yang ingin dideteksi sebesar 10 mg per dl. Nah, tingkat kemaknaan 5% dan kekuatan ujinya adalah 90%. Maka berapakah besar sampel yang kita perlukan untuk penelitian kita besok? Ya. Nah, kita hitung. Setelah kita hitung, ternyata sampel yang kita butuhkan adalah 24 orang, 24 responden. Ya. 24 responden ini, ya, kita mau pakai satu kelompok boleh, mau pakai 2 kelompok boleh kalau untuk uji T, ya. Jadi uji T itu boleh 1 kelompok, boleh 2 kelompok.
Kalau sudah lebih dari 2 kelompok, maka yang akan kita gunakan adalah uji ANOVA. Ya. Jadi sudah lebih lagi dari uji T. Nah, uji ANOVA ini masuk dalam penelitian komparasi numerik. Ya, tetapi untuk yang lebih dari 2 kelompok. Kalau yang hanya 1 kelompok atau 2 kelompok, silakan gunakan uji T. Ya. Nah, untuk ANOVA, ya, rumus yang akan digunakan adalah dihitung dengan menggunakan effect size, ya. Jika D adalah rasio antara beda rata-rata atau tau antar kelompok dengan standar deviasi data keseluruhan, maka rumusnya bisa digunakan D sama dengan tau dibagi S, ya, S standar deviasi. Nah, ini rumus yang bisa digunakan. Ya, ini contoh penelitiannya. Ya, seorang peneliti ingin mengetahui perbedaan efektivitas 5 jenis latihan aerobik, ya, pada penurunan kadar kolesterol LDL orang dewasa. Nah, kalau yang pertama tadi kan judulnya ingin mengetahui pengaruh senam aerobik terhadap penurunan kadar LDL dalam darah. Nah, kalau yang ini ingin mengetahui perbedaan efektivitas dari 5 jenis latihan aerobik. Nah, artinya apa? Ada 5 kelompok. Ya, ada 5 jenis latihan aerobik pada penurunan kadar kolesterol LDL pada orang dewasa. Nah, dari penelitian pendahuluan, ya, pada 4 orang dewasa untuk masing-masing jenis latihan aerobik diperoleh perbedaan rata-rata penurunan kadar LDL terbesar adalah 20 mg per dl. Dan standar deviasi untuk data keseluruhan, ya, datanya ada 20 sampel, adalah 15 mg per dl. Nah, berapa besar sampel yang diperlukan? Jika peneliti menginginkan tingkat kemaknaan 1% dan kekuatan uji 80%. Nah, maka kita hitung. Nah, ini pakai tabel. Ya, setelah kita hitung diperoleh sampel, ya, 16 untuk tiap kelompok. Jadi kita bikin 16 dalam tiap kelompok. Misalnya mau bikin 3 kelompok, maka satu kelompok isinya 16, ya. 16 responden. Nah, 16 responden ini kelompok 1 kita bikin latihan aerobik jenis A. Kemudian kelompok B 16 orang juga latihan aerobik jenis B. Kemudian untuk kelompok 3 juga latihan aerobik jenis C. Maka akan kita bandingkan dari 3 jenis latihan ini manakah yang paling efektif menurunkan kadar LDL dalam darah orang dewasa. Ya, seperti itu. Nah, ini tadi sudah menggunakan tabelnya. Ini tabel bisa digunakan, ya. Di sini tabelnya ada effect size-nya, jumlah kelompok berapa. Nanti sudah ketahuan nih ke bawah. Kalau pakai alfa 5% berapa, hipotesis 1 arah, 2 arah, ini juga sudah kelihatan berapa besaran sampelnya ada di sini. Ya. Jadi untuk penelitian ini diperlukan yang namanya jurnal atau artikel penelitian, ya. Dasar dari menghitung sampel itu dari artikel atau jurnal penelitian sebelumnya. Nah, untuk S1, ya, jurnal itu diupayakan minimal 25. Ya, itu campuran. Boleh lokal, boleh internasional. Misal lokal 15, internasionalnya 10. Ya, karena nanti untuk menghitung sampel, kalau kita tidak pegang jurnal sulit. Kayak dasarnya itu nggak bisa dikira-kira. Saya mau meneliti 20 aja, Bu. Saya mau meneliti 30 aja, Bu. Itu tidak ada dasar, ya. Karena itu kita pakai jurnal. Kenapa perlu jurnal banyak? Karena satu jurnal itu belum tentu bisa mewakili untuk menghitung sampel. Misal setelah kita hitung satu jurnal, ternyata jurnal itu tidak sesuai, ya. Nah, maka kita harus ganti jurnal satunya lagi. Begitu kita hitung, loh kok malah jadi gede banget. Nah, kita cari jurnal yang lain lagi. Sampai akhirnya kita akan mendapatkan yang namanya jumlah sampel minimal. Berdasarkan jurnal-jurnal yang kita dapatkan tadi. Jadi teman-teman tolong sekarang sudah mulai mempersiapkan jurnal-jurnal atau artikel penelitian yang akan menjadi dasar, ya,
dasar kita pada saat kita meneliti. Ya, jurnal itu penting untuk apa? Untuk kita melihat apakah penelitian yang seperti ini perlu saya teliti ulang. Apakah besok ketika saya meneliti ini ada bahannya. Ya, jadi jurnal itu penting betul ya. Jadi semua dasarnya adalah dari jurnal. Semua penelitian dasarnya adalah dari jurnal ya. Dan untuk menghitung sampel itu juga perlu jurnal. Ya. Nanti di mata kuliah Medlit ya, mungkin diajarkan bagaimana cara mencari jurnal. Ya, nanti saya juga akan memberikan sedikit lah ya tentang informasi bagaimana cari jurnal. Termasuk dalam rumus ini tentunya nanti masih ada yang kesulitan ya. Bagaimana mendapatkan angka-angka. Misal tadi ada P1, ada P2. Gimana nih Bu nyari di dalam jurnalnya ya. Nah, tentunya memang itu perlu praktikum. Kita harus pegang satu jurnal, kemudian kita buka hasil penelitiannya. Nah, baru kita bisa lihat ya, apa hasilnya, gimana cara menghitung P1 dan P2-nya ada di sana. Ya. Nah, nanti akan saya ajarkan juga cara menghitung P1 dan P2. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.